Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama dalam sistem komputer. Pertama, pengertian. Komputer adalah perangkat elektronik canggih yang dirancang untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu. Memahami fungsi dan peran setiap komponen adalah kunci untuk merakit, merawat, dan meningkatkan performa sistem Anda. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi komponen-komponen utama tersebut, mulai dari cara kita memasukkan informasi, hingga bagaimana informasi tersebut diproses, disimpan, dan akhirnya ditampilkan kembali kepada kita. Berikutnya ada perangkat input, atau gerbang masuk data ke sistem. Pertama ada keyboard, digunakan untuk mengetik teks dan memasukkan perintah. Memiliki beragam tombol, huruf, angka, fungsi atau F1 sampai F12 dan tombol khusus. Esensial untuk interaksi berbasis teks dan navigasi cepat. Yang kedua ada mouse, digunakan untuk navigasi pointer dan memilih ikon atau menu pada antarmuka grafis. Varian meliputi mouse optik, trackball, dan trackpad untuk laptop. Memungkinkan interaksi intuitif dan elemen visual. Ketiga ada scanner, mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi digital. Sering digunakan dalam lingkup kantor untuk arsip digital. Penting untuk digitalisasi informasi dari sumber cetak. Pengertian input. Perangkat input berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem komputer. Memungkinkan data atau instruksi dimasukkan untuk diproses. Tanpa perangkat input, komputer tidak dapat menerima perintah atau data yang diperlukan untuk beroperasi. Berikutnya ada perangkat output, atau menyajikan hasil pengelolaan. Pertama ada monitor, menampilkan informasi secara visual. Tersedia dalam berbagai tipe seperti LCD dan LED. Dengan resolusi dan ukuran layar yang bervariasi, mempengaruhi kenyamanan penggunaan. Yang kedua ada printer, mencetak dokumen, gambar atau grafis ke media kertas. Jenis yang umum meliputi inkjet atau untuk cetak warna, dan laser atau cepat dan hemat toner. Yang ketiga ada speaker, mengeluarkan suara dari komputer, sangat penting untuk pengalaman multimedia, musik, video, dan komunikasi audio. Setelah data diolah, perangkat output bertugas untuk menyajikan hasil kepada pengguna dalam format yang dapat dipahami, baik itu visual, cetak, ataupun suara. Ini adalah tahap di mana interaksi antara manusia dan mesin menjadi lengkap dan bermakna. Yang berikutnya ada CPU atau otak sentral sistem komputer. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, itu melakukan semua operasi matematika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Ini adalah jantung dari semua perhitungan di komputer. Yang kedua ada CU atau Control Unit, itu mengontrol dan mengkoordinasikan semua operasi dalam CPU, serta interaksi antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Ini adalah direktur orkestra dari sistem komputer. Yang ketiga ada register, merupakan area penyimpanan sementara yang sangat cepat di dalam CPU unit itu sendiri. Digunakan untuk menyimpan data atau interaksi yang sedang aktif diproses, memungkinkan akses yang instan. Pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit sering disebut sebagai otak komputer karena perannya yang
yang krusial sebagai pusat pengolahan data dan pengendalian seluruh operasi. Efisiensi dan kecepatan CPU sangat menentukan performa keseluruhan sistem. Berikutnya ada memori utama atau ruang kerja sementara komputer, yaitu ada dua. Yang pertama RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori volatile, artinya data di dalamnya akan hilang saat listrik mati, berfungsi sebagai tempat kerja sementara bagi program dan data yang sedang berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dibuka secara bersamaan tanpa melambat. Yang kedua ada ROM atau Root Only Memory. ROM adalah memori non-volatile yang berarti data di dalamnya tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. ROM umumnya berisi program bawaan penting seperti BIOS atau Basic Input Output System yang tidak dapat diubah oleh pengguna biasa. Pengertian, memori utama merupakan komponen vital yang menyimpan data dan instruksi sementara selama proses komputasi berlangsung. Kecepatan akses memori utama sangat berpengaruh langsung terhadap responsivitas dan kecepatan sistem secara keseluruhan. Berikutnya ada media penyimpanan atau mengabadikan data jangka panjang. Yang pertama itu ada hard disk drive atau HDD, menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, umumnya memiliki kapasitas sangat besar atau ratusan gigabyte hingga TB atau terabyte dengan biaya per gigabyte yang lebih rendah, namun lebih lambat dan sensitif terhadap guncangan fisik. Yang kedua ada solid state drive atau SSD, menggunakan chip memori flash mirip dengan flash disk. SSD jauh lebih cepat, ringan, dan tahan benturan karena tidak memiliki bagian bergerak meskipun harganya lebih tinggi per giga dibandingkan HDD. Performanya sangat signifikan. Yang ketiga ada flash disk, media penyimpanan portable berbasis USB. Kapasitas sedang membuatnya ideal untuk memindahkan data kecil hingga menengah antara perangkat dengan mudah dan praktis. Pengertian, media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dan program secara permanen, memastikan bahwa informasi tetap tersedia baik saat komputer aktif maupun saat dimatikan. Pemilihan jenis media penyimpanan berdampak besar pada kecepatan boot loading aplikasi dan keamanan data. Berikutnya ada motherboard dan sistem bus, jaringan komunikasi internal. Yang pertama ada motherboard, adalah papan sirkuit utama tempat semua komponen vital komputer terhubung, menyediakan slot untuk CPU, RAM, kartu grafis atau GPU, serta berbagai port I/O. Motherboard juga menentukan kompatibilitas antara komponen dalam sistem. Yang kedua ada sistem bus, merupakan jalur komunikasi fisik yang memungkinkan data dan instruksi bergerak antara berbagai komponen di dalam komputer. Bus dibagi tiga, yaitu bus data, itu menyalurkan data aktual. Kedua ada bus alamat, itu menentukan lokasi spesifik data di memori. Yang ketiga ada bus control, itu mengatur waktu dan pengendalian operasi. Penjelasan,
Motherboard dan sistem bus adalah tulang punggung komunikasi internal komputer. Motherboard menyediakan fondasi fisik, sementara sistem bus memastikan aliran informasi yang lancar dan terkoordinasi antara semua komponen, memungkinkan mereka untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang efisien. Berikutnya adalah interaksi komponen atau alur data dalam sistem. Yang pertama itu input data. Penggunaan memasukkan data atau perintah melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Pemrosesan CPU. CPU dengan bantuan RAM mengelola data dan instruksi yang diterima. Yang ketiga ada penyimpanan data. Data yang diproses dapat disimpan secara permanen di media penyimpanan seperti HDD atau SSD. Keempat ada output informasi, yaitu hasil pengelolaan data disajikan kepada pengguna melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Perhatian, alur kerja dalam sistem komputer melibatkan interaksi yang kompleks antara semua komponen yang telah kita bahas. Data bergerak melalui serangkaian tahap dari masuk hingga pemrosesan, penyimpanan, dan akhir keseluruhan. Semuanya dikoordinasikan oleh motherboard dan sistem bus. Berikutnya manfaat memahami arsitektur komputer. Yang pertama peningkatan performa sistem, yaitu memahami bottleneck dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk performa maksimal. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Mendiagnosis masalah, melakukan perbaikan sederhana dan pembersihan rutin untuk menjaga komponen. Yang ketiga itu perakitan komputer. Memilih komponen yang kompatibel yang merakitnya dengan benar untuk membangun sistem yang optimal. Pemahaman mendalam tentang komponen komputer tidak hanya penting bagi para teknisi, tetapi juga bagi setiap pengguna. Pengetahuan ini memberdayakan Anda untuk mengambil keputusan yang lebih baik saat membeli, merakit, atau mengupgrade sistem Anda, memastikan efisiensi dan umur panjang perangkat. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Sistem terintegrasi. Komputer adalah sistem kompleks di mana setiap komponen memiliki peran vital dan saling bergantung untuk berfungsi dengan baik. Fungsi spesifik, mulai dari input, pemrosesan, memori, penyimpanan, hingga output, setiap bagian dirancang untuk tugas tertentu. Pentingnya komunikasi. Motherboard dan sistem bus memastikan semua komponen dapat berkomunikasi secara lancar dan efisien. Memahami komponen-komponen utama ini adalah fondasi yang kokoh untuk menjelajahi dunia komputensi lebih jauh. Pengetahuan ini memberdayakan Anda tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai individu yang lebih informatif dan menghadapi teknologi yang terus berkembang. Teruslah belajar dan bereksperimen untuk memastikan potensi sistem komputer Anda.